Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita berangkat ke aktivitas kita dalam satu hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami pribadi lepas pribadi. Sebelum kami Tuhan memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan untuk kita pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. 1 Yohanes 1 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan. Seorang saksi harus mempunyai 3 hal supaya dia benar-benar dikatakan saksi yang benar, yaitu dia harus melihat, mendengar, kemudian memberitakannya. Ia diundang untuk menceritakan apa yang dia lihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Sayangnya, dalam hidup ini sudah banyak menjadi saksi-saksi palsu yang tidak tahu kejadian sebenarnya, tapi alhasil dia menceritakan. Dan susahnya pula, dia yang kita dengar dan dia menjadi saksi kunci yang sebenarnya. Banyak orang tidak mau jujur menceritakan sebenarnya karena ia takut dianiaya, sehingga menjadikan hidupnya tidak aman. Ada juga orang menjadi saksi palsu karena dia disuap, karena ia membutuhkan uang. Padahal seorang saksi harus mempunyai ketulusan, mempunyai kejujuran dan kebenaran, supaya apa yang dia lihat tidak dibesar-besarkan, dengan tujuan apa yang dia saksikan itu untuk kepentingan orang banyak. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita bisa bersaksi tentang kehidupan yang kita alami atau pengalaman hidup, dan itu terlaksana ketika kita mengatakannya, menceritakannya kepada orang lain. Kita yakin kesaksian kita akan mendatangkan manfaat bagi orang lain yang sudah mendengarnya. Ketika kita mampu bersaksi, orang-orang percaya dapat saling menguatkan dan saling membangun. Dia tahu dengan kesaksian itu akan dapat merubah pandangan kita dan orang lain yang telah mendengarnya. Dengan adanya kesaksian orang benar dan orang percaya itu, diharapkan orang-orang berdosa pun dapat berpaling dari jalannya yang sudah sesat ke jalan yang benar dan mampu melihat jalan Allah
akan membuat hidupnya bahagia. Dia mampu melihat jalan Allah yang membuat hidupnya bahagia. Dengan adanya kejadian itu, membuat kita bersukacita. Bahkan ada sukacita di sorga. Satu orang yang berdosa sudah bertobat dan percaya kepada Allah. Dengan kesaksian orang percaya itu dapat membuat orang yang mendengarnya akan takjub kebenaran Allah, kebesaran Allah yang hidup, yang kekal. Kita tahu dunia atau apapun yang ada di bumi ini tidak akan bisa memberikan kehidupan yang kekal. Untuk itu Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 15 ayat 7, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Lukas 15 ayat 7, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena orang berdosa sudah bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Hal itu bisa terjadi kalau orang percaya dapat bersaksi dalam hidupnya atau dapat memberitakan Injil dengan perbuatan yang baik dan benar. Mereka atau orang percaya itu tidak akan digentarkan oleh penganiayaan mereka. Tahu hal itu telah dikalahkan oleh Yesus sendiri dengan kematiannya, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, serta kehidupan yang kekal yang Dia sediakan sebagai upah dari penganiayaan itu, dan itulah Dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman ini, sekarang ini menjadi saksi Kristus akan mengalami banyak tantangan dan hambatan. Apalagi ada istilah kristenisasi. Di zaman ini menjadi saksi Kristus akan mengalami banyak tantangan dan hambatan, apalagi ada istilah kristenisasi. Hal itu datang dari masyarakat sekitar, belum lagi dari penguasa yang membuat kita takut. Bahkan ada orang percaya diadukan ke lembaga tertentu untuk menghambat berkembangnya Injil. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu marilah menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil, karena kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Marilah kita menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil, karena kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman yang sudah kami dengar, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami akan memberitakan firman, karena dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dikuatkan, kami dimampukan. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati pekerjaan mereka, berkati aktivitas mereka dalam satu hari ini, berkati juga keluarga mereka, rumah mereka, dan
tempat tinggal mereka, supaya mereka bersuka cita karena Kristus akan mendominasi kehidupan mereka, dan mereka dapat memberitakan berita Injil, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Horas, horas, horas.